Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Primanda Jalwa Rizky Sutrisno dengan nomor NIM 41302304. Di video ini saya akan memenuhi tugas UAS konsep dasar IPS. Di video ini saya akan menjelaskan konsep dasar IPS ekonomi dengan materi yang akan dijelaskan adalah kegiatan ekonomi, sistem pembayaran dan alat pembayaran untuk kelas 4 SD. Teman-teman, kelas 4 SD tentu sudah belajar tentang kegiatan ekonomi di sekolah. Apa kamu masih ingat apa pengertiannya? Nah, di video ini saya akan menjelaskan kembali kegiatan ekonomi, sistem pembayaran, dan alat pembayaran. Kegiatan ekonomi adalah sebuah aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada 3 jenis kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan produksi merupakan kegiatan ekonomi yang paling penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Distribusi adalah suatu proses yang menunjukkan penyaluran barang yang dibuat untuk produsen untuk konsumen. Sedangkan konsumen adalah kegiatan yang ditandai nilai guna barang berkurang untuk memenuhi kebutuhan atau kegiatan ketika masyarakat menggunakan barang dan jasa produksi. Dalam kegiatan ekonomi tersebut, hal utama yang dilakukan manusia yaitu melakukan jual beli. Itu adalah penjelasan dari kegiatan ekonomi. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan sistem pembayaran? Sistem pembayaran merupakan sistem yang berisi aturan, lembaga, dan mekanisme atau cara yang digunakan untuk melakukan pemindahan dana dalam kegiatan ekonomi. Sistem pembayaran yang sekarang teman-teman lakukan muncul bersamaan dengan adanya konsep uang. Uang muncul menjadi media pertukaran atau dikenal dengan nama intermediari pada suatu transaksi barang, jasa maupun keuangan. Sekarang ini mungkin teman-teman sudah mengenal sistem pembayaran yang sederhana dan mudah. Tapi sebelumnya, sistem pembayaran tidak semudah sekarang. Bahkan sistem pembayaran sudah mengalami banyak perubahan yang mengikuti perubahan uang. Mulai sistem pembayaran dilakukan dengan barter antar barang yang diperjualbelikan. Tapi kemudian muncul masalah saat kedua belah pihak tidak sepakat dengan pertukaran barang yang terjadi. Selain itu, masalah juga muncul akibat salah satu pihak tidak perlu membutuhkan barang yang akan ditukar. Satu bungkus ikan ibe Bisa. Baru ikannya dijual satu ini berapa ini? ikannya ada 7 ekor ikan satu bungkus. Kalau jual berapa ribu? Kalau jual tadi saya beli 10.000. Udah 10.000. Ikan ini dapatnya terung 5.000 satu bungkus. 5.000. Kalau daun sayuran selada itu Sayur satu ikan 5.000. nanti beli sayur itu 5.000 satu sama terongnya satu bungkus satu. Ya. Tukar sama satu bungkus ikan ya. Iya, iya. Nah, untuk mengatasi masalah itu, manusia membuat uang komoditas. Komoditas ini merupakan barang dasar yang dibutuhkan oleh semua orang. Barang komoditas yang dijadikan uang dulunya mencakup beragam, seperti garam, teh, tembakau, hingga biji-bijian. Tidak lama kemudian uang primitif muncul dalam bentuk cangkang kerang atau cangkang hewan lainnya. Kemudian seiring berjalannya waktu, uang berubah menjadi benda seperti yang sekarang teman-teman miliki. Bahkan sekarang ini kita mengenal sistem pembayaran secara langsung dan tidak langsung, yang disebut tunai dan non-tunai. Seperti yang disebutkan sebelumnya, alat pembayaran dibagi menjadi 2 jenis, yaitu tunai dan non-tunai. Berikut akan dijelaskan tentang 2 jenis alat pembayaran tersebut. Yang pertama, tunai. Alat pembayaran tunai adalah uang kertas yang terdiri dari uang kertas dan uang logam. Mata uang yang digunakan untuk pembayaran tunai bisa berbeda-beda setiap negara. Untuk Indonesia, kita menggunakan alat
mata uang bernama rupiah. Di Indonesia, uang kertas yang berlaku terdiri dari beberapa nominal seperti 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, dan 100.000. Selain itu ada juga uang logam beragam nominalnya seperti 100 perak, 200 perak, 500 perak, dan 1.000 perak. Dan masyarakat pengguna tunai yang bahkan belum tersentuh teknologi finansial seperti perbankan. Masih ada masyarakat yang menggantungkan hidupnya dengan bertransaksi secara tunai, seperti salah seorang pedagang sayur keliling Supeni yang bahkan belum memiliki rekening bank. Yang kedua, non-tunai. Sedangkan pembayaran non-tunai merupakan pembayaran berbasis warkat dan bukan warkat. Untuk pembayaran jenis warkat dibagi menjadi 6 jenis berbeda, yaitu cek, bilet giro, nota debit, nota kredit, wasel bank untuk transfer, dan surat bukti penerimaan transfer. Selain itu ada pembayaran non-tunai yang bukan warkat yang terdiri dari 4 jenis berbeda. Ada pembayaran dengan kartu ATM, kartu debit, kartu kredit, dan uang elektronik. Berbagai alat pembayaran itu terus berkembang dan menjadi semakin mudah digunakan. Nah, itu penjelasan tentang sistem pembayaran dan alat pembayaran yang digunakan dari dulu hingga sekarang. Membawa tumpukan uang di dalam dompet sudah tak lagi dilakukan oleh sebagian masyarakat Jakarta. Lembaran uang kertas dan kepingan uang logam telah menjelma menjadi angka virtual. Kebiasaan dan budaya masyarakat kini telah beralih pada sistem pembayaran non-tunai. Tak hanya di pusat perbelanjaan besar, namun hingga pasar tradisional, bahkan warung-warung pinggiran telah menggunakan sistem pembayaran non-tunai. Aktivitas non-tunai telah menghiasi kehidupan sehari-hari dalam beragam aktivitas. Ini adalah penjelasan dari kegiatan ekonomi, sistem pembayaran, dan alat pembayaran. Dari penjelasan dari video ini, harapan saya teman-teman mengerti dari penjelasan saya tentang kegiatan ekonomi, sistem pembayaran, dan alat pembayaran. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari video ini. Sekian dari terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.